barusan kita telah selesai melaksanakan rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan PSBB di Sumedang ini yang dimulai tanggal 22 April sampai berakhir tanggal 5 Mei hari Rabu. Kami sudah melaksanakan evaluasi secara komprehensif berkaitan dengan pelaksanaan PSBB di Sumedang, dimulai dari melakukan evaluasi terhadap 5 indikator. Indikator pertama adalah sejauh mana pelaksanaan PSBB telah efektif berjalan sesuai dengan peraturan bupati yang ditetapkan. Yang kedua adalah dilihat dari jumlah kasus yang ada. Yang ketiga dilihat dari jumlah sebaran yang ada. Yang keempat dilihat dari pergerakan orang dan barang di bawah 30% atau tidak. Yang kelima efektivitasnya pelaksanaan jaring pengaman sosial. Dari kelima indikator tadi, yang pertama untuk pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan bupati, kami nilai dari pertama aktivitas bagaimana pembatasan aktivitas berada di rumah. Berada di rumah sudah sangat baik, bekerja di rumah sudah sangat baik, kecuali beberapa di perusahaan. Untuk pemerintahan sekitar 100%. Kemudian pembatasan beribadah di rumah pun sudah cukup baik. Kemudian pembatasan sosial budaya dan tempat-tempat umum. Nilai untuk itu sekitar 81 untuk yang peraturan bupati telah dijalankan secara baik, termasuk penggunaan masker dan sebagainya. Jadi sekarang berita baiknya sudah berkurang yang positif COVID dari 5 jadi 4, tapi ini tinggal sekali lagi swabnya. Yang kedua, yang rapid test positif pun beberapa sudah negatif. Nah, yang ketiga, indikator sebaran kasus karena peningkatan di jumlah rapid test, terutama di Ujung Jaya, di Buah 2, sehingga nilainya untuk sebaran kasus di angka 41. Kemudian di indikator pergerakan transportasi, apakah di bawah 30%, analisis dari ITB kita masih di 41%-an, nilainya 60, berarti cukup ya. Jadi skalanya 0 sampai 100 nilai ini. Yang terakhir, indikator GPS, skornya alhamdulillah karena sudah tersebar luaskan, hanya sedikit saja yang tidak yang ada double dan masih menunggu satu kecamatan. Waduh, hari ini selesai, nilainya 93. Jadi sehingga total kita ingin secara ilmiah ya menyampaikan ini betul-betul evaluasinya komprehensif, dilihat dari berbagai indikator yang bahkan di breakdown lagi. Totalnya nilainya rata-rata average rata-ratanya 64,79. Berarti nilainya cukup. Kalau 80 itu baik kan itu. Jadi kalau A itu 80 sampai 90 sampai 100, kalau B misalnya 80 sampai 90, kalau 64 berarti C. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kita masih C, masih nilai 64 dari skala nilai 1 sampai 100, sehingga kami menetapkan Sumedang dilanjutkan dengan PSBB. Kemudian PSBB ini berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang tanpa kecuali. Adapun penekanan untuk PSBB tahap kedua ini, walaupun di seluruh kecamatan, tapi kita ada pengetatan juga di beberapa kecamatan. Terutama strategi kita di PSBB ini adalah betul-betul menjaga yang mudik. Upayakan tidak masuk, kalaupun masuk di isolasi 14 hari di sekolah-sekolah yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan yang dekat dengan checkpoint perbatasan adalah checkpoint C. Jadi itu strateginya, yang mudik di minimalisir dengan cara checkpoint C. Sekarang akan kami tambah personilnya, tambah shiftnya, bahkan eselon 2 pun disiapkan sebagai manajer hariannya di sana. Betul-betul strategi kita mencegah yang mudik masuk, kalaupun masuk di karantina 14 hari itu harus berjalan. Di samping itu penekanan kami adalah di perusahaan-perusahaan kami tidak ingin seperti pabrik rokok di Jawa Timur itu dibawa ke Lipa Mabuk nanti mengawasi itu. Kemudian termasuk pasar-pasar tradisional dan sebagainya harus betul-betul ikut protokol kesehatan. Intinya
PSBB ini sama dengan diam di rumah saja. PSBB diam di rumah. Nanti tim seksi humas, tim IT dibantu dengan para anggotanya memaksimalkan sosialisasi tentang PSBB tahap kedua ini, karena kami sekarang lebih langsung penegakan hukum. Untuk edukasi, untuk diseminasi aturan, untuk sosialisasi kemarin sudah cukup. Sekarang adalah penegakan hukumnya, sehingga sanksi-sanksi di PSBB tahap kedua ini akan kami formulasikan sehingga memberikan efek jera. Kalau selama kemarin yang masuk kategori pidana adalah mencegah mayat, mencegah pemakaman jenazah, dan akhwat. Yang lainnya teguran tertulis, teguran lisan, ada penutupan tempat usaha dan sebagainya. Kami akan formulasikan nanti sanksi, apakah yang dapat tilang itu surat teguran ini kan akan berdampak kepada membuat SKCK, atau nanti bisa diformulasikan, kemarin belum terlaksanakan, yang salah PSBB ini akan diumumkan di media atau di radio. Ini bisa menjadi bagian untuk PSBB kedua sehingga memberikan efek jerat. Ya mau tidak kedepannya dia tidak mendapat SKCK karena melanggar PSBB misalnya seperti itu. Yaitu fokus kita nanti kepada penegakan. Kemudian untuk JPS, Jaringan Pengaman Sosial, karena PSBB ini harus terjamin kebutuhan pokoknya, kita akan terus efektifkan gazebo, gerakan nasi bungkus. Kemudian realisasi dari pusat provinsi sedang kami koordinasikan, sudah jelas alokasinya, akan sudah eksekusi. Kalau di Sumedang sendiri alhamdulillah sudah tereksekusi. Dan berkaitan dengan PSBB ini, jaminan pangan harus tersedia dengan baik. Alhamdulillah tadi di rapat evaluasi sudah disampaikan, pangan kita tersedia untuk 6 bulan ke depan masih aman dengan hasil panen petani lokal di Sumedang, dan 1 bulan ke depan pun akan ada panen lagi di Kabupaten Sumedang.